Sudah jelas nih Pak Jaya? Ya, agak besar sekarang. Saya nggak tahu nih kenapa nih ketutup apa speakernya. Baik. Tadi saya mau tanya ini satu nih Pak Sultoni. Jadi udah berulang-ulang kali ini. Sekarang ketemu Nuni Wikoya udah nggak ini lagi kan? Alhamdulillah. Kalau itu sudah mantep itu. Ketemu Nuni Wikoya udah gampang ya. Iya, sudah inget dari Panur. Oh, kalau itu hajar aja langsung kalau ketemu Anda Alif gitu. Tanwin ketemu Hamzah Wasal udah Iya. itu ya. Iya. Ya Allah. Jadi udah tahu lah mana-mana Nuni Wikoya ya. Iya. Tinggal ini aja sih panjang pendek gitu masih. Kalau yang kemarin sudah lumayan itu yang 4 harokat itu. Tapi yang huruf-huruf lain belum tahu. Nggak apa-apa kalau mat wajib sama mat lazim nggak apa-apa. Yang penting baik mat wajib, mat jais nggak apa-apa. Mat lazim aja 6 harokat itu. Tapi kan gampang kalau 6 harokat. Iya. Baik, saya persilakan Ustadz Abu Omar untuk melanjutkan acara kita. Tafadhol Ustadz. Naam, Ketua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, ikhwani fillah, a'azanillahi wa iyyakum. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan kita sebagian besar daripada nikmatnya, ya, beserta juga dengan karunia yang diberikan kepada kita hingga kita dapat hadir di majelis yang mulia ini, yang kita insya Allah senantiasa istiqomahkan ini karena Allah Ta'ala. Juga salawat dan salam selalu kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar. Alhamdulillah juga kita bersyukur kita telah menuntaskan setengah dari bab besar kita, yakni bab sifatul huruf. Ya, setengah itu adalah sifat-sifat huruf yang memiliki lawan. Ya, ada 4. Apakah dia jahar dan hamas, atau dia syid dan qawa, atau dia itbaq atau infitah, ataupun isti'la dan istifal. Baik, sekarang kita insyaallah taala akan memasuki sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Ya. Artinya, jika sebuah sifat ini tidak memiliki lawan, maka dia berdiri sendiri tanpa ada tandingannya. Ya. Berarti dia memiliki keunikan. Ya, memiliki huruf-huruf tersebut memiliki keunikan tersendiri. Yang mana tentunya menjadikan sebuah ciri khas tersendiri pada huruf-huruf tertentu yang memiliki sifat yang tidak ada lawannya. Baik.
Dan ini terminologi ini insya Allah itu lebih mudah ya. Terminologi ini insya Allah lebih mudah daripada sifat yang memiliki lawan. Baik. Ana akan sebutkan dua sifat pertama yang paling masyhur di kalangan kita ya. Sifat yang tidak memiliki lawan. Yang pertama adalah qalqalah. Ya. Apa dia? Sifatnya adalah qalqalah. Nah, sebenarnya sifat ini adalah turunan dari sifat syiddah. Ya. Turunan daripada sifat syiddah yang mana huruf-hurufnya tidak ada hamesnya. Ya, ini bagi yang sudah meresapi lebih dalam lagi sifat syiddah ini, maka dia akan paham bahwa sifat-sifat syiddah ini di dalamnya ada huruf-huruf qalqalah. Di antara huruf-huruf yang memiliki syiddah, ya sifat syiddah, di dalamnya adalah huruf-huruf yang berderajat qalqalah. Ya. Dan qalqalah adalah termasuk huruf yang tidak memiliki lawan. Ya. Apa saja hurufnya ikhwah? Ada yang masih ingat huruf-huruf qalqalah? Ada 5. Yang pertama, baju di toko. iya, baju di toko ya. Bahasa kita aja baju di toko. Baju di toko. Baju di toko. Ba, ya. Ba. Jim. Jim. Terus dal. Dal. O. O. Dengan kof. O. Kof ya. O. Ya. Of. Baju di toko disingkatnya. Kenapa dia disebut huruf qalqalah? Karena jika disukunkan, nah ini huruf-huruf ini jika disukunkan dia berpantul, terpantul. Aj, ya, ab, ato, ako, ya. Seperti ini adalah sifat daripada qalqalah. Dan ini tidak ada lawannya. Ya, tidak ada memiliki lawan dari sini. Karena dia sifatnya unik ya. Hurufnya ini terpantul. Mudah-mudahan kalau huruf qalqalah ini mudah dihafal ya. Yang paling penting adalah dasarnya tadi. Ya. Tidak mungkin kita bisa mengqalqalahkan huruf ya. Sedangkan dia tidak memiliki sifat isti'la. Sedangkan dia tidak memiliki sifat syiddah. Ya. Jadi permulaan atau dasarnya itu adalah kita berangkat daripada sifat huruf yang memiliki lawan. Baik. Sebagaimana turun dia menjadi sifat qalqalah. Namun ada beberapa sifat lagi. Contohnya sifat syiddah huruf-hurufnya adalah aji dekotin bakat. Ya. Aji dekotin bakat. Ada 7, ada 3 ya, ada 3 huruf ya, 3 huruf yang tidak qalqalah di sini. Ajid, a, hamzah ya, jim, terus ajid, berarti dal, qaf, po, apa lagi? Ba, betul, kaf, dan ta ya. Nah, 3 dari sini, tadi kan huruf qalqalah ada 5 ya. 3 dari sini tidak qalqalah. Kenapa tidak qalqalah? Karena dia memiliki sifat syiddah. Apa dia? Contohnya adalah kaf dan ta. Ya, ini nggak bisa dikolkolahkan. Kalau kita sukunkan jadi ak, bukan ake. Ak. Nah, dia keluar udaranya. Ak. Seperti itu. Yang satu lagi adalah ta. Ya, dia tidak bisa berpantul menjadi ate. Ya, tapi at. Ya. Karena dia ada anginnya. Ada kita harus menuntaskan hak hamas pada huruf ini, maka keluarlah anginnya. Sedangkan yang satu lagi adalah huruf hamzah ya, yang dia berada pada tenggorokan
Jadi itu tidak bisa dipantul nggak mungkin ya, karena huruf tenggorokan ini arahnya satu arah dia, tidak bisa dimainkan oleh lidah kan. Dia ada di pangkal tenggorokan dan hurufnya A. Baik. Inilah huruf qalqalah. Yang kedua adalah gunnah. Jadi selama ini kita telah membahas mengenai huruf-huruf dengung, ternyata huruf gunnah ini juga tidak memiliki lawan. Ya. Hanya ada 2 huruf. Masih ingat ikhwah sekalian? Mim dan nun. Mim dan nun. Barakallahu fiik. Ya, Pak Sultani. Mim dan nun. Yang mana tidak akan ada cara atau proses untuk melawan huruf ini. Ya. Kalau kita contohkan ya, satu titik yang merupakan makhraj yang sama namun hurufnya berbeda dan suaranya berbeda, itu adalah ba dan mim. Ya. Kalau kita sebut ba, hidung akan menutup rongganya. Ya. Sedangkan kita baca ma, otomatis langsung terbuka rongga dan suaranya masuk kepada khoisyum kita. Ya, yang paling ketara jika kita tutup. Contohnya ba, ya, ba. Kita sebut mim, ma, lihat ya, langsung terbuka. Ada udara yang lewat melalui hidung. Ma, ini adalah disebut dengan gunnah. Makanya kalau kita biasanya di dalam pencarian ahkamut tajwid pada surat-surat kita, pada surat-surat yang telah kita lewati, ini kita kan biasa mencari dengung ya. Padahal mim dan nun ini memiliki pangkat dengung setiap kali dia ditempatkan. Makanya dalam istilah disebut akmal ma takun. Akmal ma takun. Dia sempurna di mana saja kamu tempatkan. Pasti ada dengungnya, gitu kan? Nah, yang berbeda hanya apa? Yang berbeda hanya apa? Hanya porsinya. Baik, hanya porsinya. Nah, kalau misalnya dia nun bertasdid, maka porsinya naik. Ya. Disitulah disebut dengan wajibul gunnah atau gunnah musyaddadah. Nah, gunnah yang ditekankan. Innamal, ya. Innamal, misalnya seperti itu. Atau mim, imma, ya. Imma, ya. Itu adalah bentuk daripada gunnah musyaddadah. Sedangkan jika dia tidak didengungkan, tetap masih ada dengungnya, walaupun sedikit. Ya. Contohnya seperti apa? In antum illa in, ya. Di sini kita fokus pada in. In antum. Secara kita tahqiq, in antum, lihat tuh. Ada tetap dengungnya ya. Dia memiliki unsur dengung walaupun porsinya sedikit. Nah, inilah disebut dengan huruf gunnah. Bagaimana dengan mim? Am yaqulu, ya. Maka dia nggak boleh dibilang seperti ini. Am yaqulu, enggak. Sempurnakan dengung dia. Am yaqulu, contohnya seperti itu. Ya, ini adalah kedua sifat yang masyhur ya, yang kita kenali adalah qalqalah dan gunnah. Ya, sedangkan semua totalnya sifat ini ada 8 yang insya Allah akan kita cicil setiap pertemuan masing-masing 2. Baik, kita akan buka pertanyaan bagi para as-sailun. Tafadhol. Ustaz, ya. Kalau do kenapa nggak masuk qalqalah ya? Do tidak termasuk. Cara membacanya bagaimana ya? Kadang-kadang tergelincir jadi seperti ada qalqalah. Baik. Lihat, do tidak qalqalah dan dia tidak dimasukkan juga ke dalam huruf-huruf syiddah. Ya. Nah, ini dasar pertama. Dan dot punya sifat tersendiri. Nah, ini dot adalah huruf yang paling sulit bahkan terhadap orang Arab itu sendiri, Pak Sultani. Oh. Nah, sifatnya adalah istitolah.
Dan huruf dot ini menguasai seluruh permukaan daripada lidah kita. Jadi kalau misalnya saya katakan nih, huruf kaf itu adalah pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas. Tapi kalau saya sebut dot, makrosnya mana? Lidah bertemu, seluruh permukaan lidah bertemu dengan langit-langit. Nah ini dot. Jadi kadang-kadang bagi pembaca Quran atau qori yang memantulkan huruf ini ya, pada awal-awal ya, biasa aja ya. Udah lama-lama kan kebiasaan jadi tidak sulit. Nah, ini biasanya tidak meletakkan seluruh permukaan, melainkan hanya sebagian saja. Jadi ini cenderung dia bisa terpantul jadi kol-kolah. Ya. Contohnya yang paling sulit itu pada saat dof disukunkan. Man ad'af ya, atau wadrib lahum, cenderung orang baca wadrib ya, ada d-nya. Baik. Dikarenakan hanya sebagian saja yang menempel kepada langit-langit. Ini insyaallah kita akan bahas juga ya mengenai sifatnya istithalah insyaallah taala. Ya. Pokoknya dasarnya Pak Sultoni ini karena dia bukan diawali dari huruf yang mempunyai sifat syiddah. Oh. Ya. Al, makanya pada saat penyebutan sukunnya al, bukan out, ya, tapi al. Wow. Ya. Ya, itbaq. Barakallahu fiik. Silakan. Ada pertanyaan yang lain? Dari para peserta. Itu kalau huruf dot itu kayaknya perlu latihan banyak kita itu Ustaz ya. Iya, betul. Termasuk Ana juga ya. Kita menyetor pada Ustaz dari gigi samping ya, Pak. Iya, dengan gigi geraham kita. Kalau zal juga enggak ya Ustadz ya? Itu mirip-mirip kan idhab gitu, kadang-kadang idh. Iya, kalau zal dia tidak ya, tidak masuk karena porsinya dia lebih besar kepada sifat rokoahnya dia. Rokoah itu dia dorongan ya seperti huruf itu diseret aja gitu ya. Idhab ila. Nah, ini biasanya yang huruf-huruf semua huruf ini bisa saja tergelincir kepada qalqalah ya, masuk kepada sifat qalqalah jika dia pertama makhraj tidak tepat ya, kedua sifat tidak tepat. Contoh nih, awal-awal mungkin ada dari pembaca Quran ya yang baru pemula dalam baca Quran membaca surat Al-Fatihah pada ayat ke-7 itu ghairil magdu ya, terpantul magdu, padahal huruf ghain ini bukan saja kita katakan dia tidak qalqalah, namun mustahil untuk qalqalah. Kenapa mustahil? Karena dia berada di tenggorokan mau. Nah, ini mustahil untuk dibuati dengung. Saya sendiri juga sulit jika ingin mengkolkolahkan huruf di dalam tenggorokan. Nah, contohnya itu. Berarti di mana letak lahannya? Lahannya adalah pada makhraj. Yang satu ditaruh di lidah, magdu ya, magdu atau magdu. Nah, ini yang satu lagi yang benar adalah di tenggorokan. Mau. Ya, seperti itu. Nah, sama juga seperti za ya. Jangan dia dibuat syiddah. Kalau dibuat syiddah, id. Tertutup hamas tertutup rokoahnya masuk kepada syiddah. Jadi id ya. Tapi dia id. Baik. Ada pertanyaan yang lain dari para sailun, para peserta? Saya nih. Pak Jaya ini hobi bertanya nih. Masya Allah. Betul. Papi. Mudah-mudahan
mudah-mudahan apa yang kami sampaikan mudah dipahamin ya, Bapak-bapak sekalian. Tentunya untuk feeling mengenai sifat ini itu akan hadir seiring dengan banyaknya kita bertilawah. Jadi pada saat banyak bertilawah itu meringankan lidah kita. Ilmu tentang tajwid ini seputar ahkamut tajwid atau sifat dan makhrajul huruf itu akan mengimprove-nya secara perlahan. Nah, disinilah baru timbul nanti kelezatan beserta juga dengan keajaiban-keajaiban yang ada di dalamnya. Saya bahkan pernah dapat sharing dari guru saya sebelumnya, guru muda ya, namanya adalah Ustadz Fatah, yang beliau sekarang sedang di Madinah untuk melanjutkan kuliahnya, dan dia menukil dari berita ya, berita di sana bahwa salah satu kenapa Quran ini disebut asy-syifa, kenapa Quran disebut obat. Ya, jadi dilakukan penelitian oleh bagian dari dokter-dokter dari kalangan kaum muslimin. Ternyata pada saat penyebutan huruf-huruf gunnah itu merangsang otak. Saya juga kurang paham ya bagaimana caranya merangsang. Mungkin di sini ada yang lebih paham tentang ilmu kedokteran. Nah, ini Ustadz Ana tersebut ya memberitahukan hal itu. Kenapa Quran ini salah satu disebut sebagai asy-syifa, sebagai obat. Ya, ternyata pada saat penyebutan huruf-huruf gunnah ataupun kita sedang menengungkan huruf-huruf itu, saat itu otak terstimulus ya istilahnya ya, atau terangsang untuk mengeluarkan hormon-hormon positif seperti itu. Dan itu berdasarkan hasil penelitian, dan saya mendapatkan informasi ini pada saat majelis ya, disampaikan di depan orang banyak. Salah satunya adalah seperti itu. Nah, ini adalah keajaiban daripada Al-Quran, yang mana banyak daripada keajaiban-keajaiban yang lain ya. Dan Allah juga berfirman di dalam surat Al-Jin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul uhiya ilayya annaha nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ya, kami wahyukan ya Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW, dan jin itu berlomba-lomba untuk istama'un nafarum minal jin. Ya, jadi pada saat Nabi Muhammad membacakan Quran itu jin berkumpul ya, saling berbondong-bondong untuk mengintip ya, atau ngumpul, istilah bahasa Jawanya ngumpul gitu, dan mereka berkata bahwa apa? Inna Qur'anan ajaba, benar-benar Quran ini ajaib. Ya, ajaib itu berarti memiliki makna yang sangat luar biasa ya. Di situ ada nilai-nilai sastra ya, di situ ada nilai-nilai kolbu ya, makna kehidupan. Di situ ada nilai-nilai teknis bahkan ya, bagaimana histori juga ada di situ, beserta dengan obat juga di situ ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Baik. Ada pertanyaan lagi dari para sailin? Nanti kalau dibilang apa menjadi obat, bacanya surat An-Nas terus dong ini gitu. Tentunya ini ya, setiap surat itu memiliki keutamaan tersendiri, dan itu tidak salah. An-Nas ini disebut dengan surat Al-Mu'awwizat ya. Suratnya orang-orang ruqyah. Ya. Sedangkan Al-Mu'awwizat itu ada 3 surat. Kul yang awalnya kul semua tuh di lembar terakhir ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Sedangkan yang benar-benar ayat ruqyahnya disebut dengan Al-Mu'awwizatain. Adalah mu'awwizat yang 2. Apa itu? Al-Falaq dan An-Nas. Nah, ini benar-benar ayat ruqyah, dan kalau kita selami maknanya itu berupa kata-kata perlindungan kita kepada Allah terhadap keburukan-keburukan ciptaannya. Ya, di situ ada keburukan manusia, keburukan malam, keburukan buhul. Buhul itu gelang-gelang para penyihir. Biasanya penyihir itu pakai gelang-gelang gitu kan, buhul. Ada keburukan syaiton juga di situ. Jadi ini luar biasa ini ayat ini, kalau mau dikupas tuntas, kan Anda bukan ahlinya ya di dalam ini
masalah ruqyah ini, Insya Allah. Baik, kalau tidak ada kita ke Al-Wathiyah Ustaz ya. Iya, Afwan sebelumnya Pak Ketua, Ana ada keperluan sebentar. Ini ke belakang, mohon waktu 5 menit boleh? Oh, silakan. Jadi nanti ini ya Pak Sultoni ya. Iya Pak. Nuni Wikoyah tadi, mengenai Nuni Wikoyah tadi. Iya. Jadi udah gampang ya sekarang ya. Alhamdulillah. Wikoyah. Udah ketahuan ya, ketahuan apa namanya ketemu sama Hamzah Wasol langsung ini ya, agak berhenti sebentar ya. Awal-awalnya begitu, awalnya setelah baca ngecek dulu ke versi Depak. Oh gitu. Awalnya untuk memastikan tadi bener apa enggak gitu. Oh gitu ya. Sesudahnya karena ketemu lagi huruf itu ya mulai persis yang Pak Nur bilang. Yeah. Nanti kalau ketemunya nggak terlalu lama jadi agak inget gitu kan. Oh ini yang waktu itu gitu saya kesulitan. Jadi di apa itu emang satu yang di Nun Wikoyah ini yang suka terjebak. Iya. Bahkan di tajwidnya pun di Quran tajwidnya Nun Wikoyah ini disembunyikan gitu. Saya pun nggak bingung saya. Kalau umpamanya guna kan ada warnanya apa gitu. Iya. Di Quran tajwidnya Rusmani ini dia pun nggak dikasih. Nggak tampil ya. Tampil dia. Jadi kita mesti cari-cari juga gitu. Iya. Cuman satu yang masih sampai sekarang pun saya sendiri pun masih suka bolak-balik ngecek yaitu tadi Hamzah Wasol. Oh. Nah, tapi karena keseringan itu udah membaca ya kan, sering kali khatam, jadi udah hafal kalau yang di sini pasti ini harokatnya kasroh atau fathah gitu. Iya. Cuman memang yang tadi yang saya tanya itu yang dot itu kadang masih ini. Dulu kan terlalu merhatiin ya. Sekarang lama-lama saya jadi merhatiin bacaan saya kayak ba'duhum ala ba'd gitu kan. Sering tuh kan kalimat itu kan di surat An-Nisa itu. Ya, memang. Jadi kok terdengar seperti dal gitu kan. Ya itu mengenai dot itu pun memang nggak gampang untuk mengolah mengolah lidah kita karena memang memerlukan sedikit power itu pada waktu kita menyebutkan dot pada dia disukunkan maupun pada dia membaca berharokat. Memang agak sedikit memerlukan power dan kehati-hatian untuk membaca agar bacaan kita benar. Mungkin di yang Pak Nur lagi kumpulkan itu bacaan-bacaan sulit mungkin boleh juga tuh dimasukkan pada saat sukun, dua sukun ada salah satunya huruf dot gitu kan. Itu susah. Iya. Memang yang membedakannya itu di itbaq tadi. Jadi kalau umpamanya bagaimana caranya kita membedakan huruf dot sama huruf dal, huruf dal. Kalau huruf dal kan dia sudah tentu kalau dia sukun di tengah dia udah pasti qalqalah. Tapi pada saat dia berharokat dia harus dibacanya juga cepat, tidak seperti dot. Kalau dot kan kita memang harus perlu berhenti, setengah harokat kita berhenti, setengah ketukan kita berhenti kan. Jadi agak berhenti. Itulah yang membedakan dot sama dal. Sama juga dengan Allah dengan za pada saat dia berharokat kasroh. Jadi ini yang banyak peserta yang pada saat tilawah membaca Allah berharokat kasroh dia sama dengan zi padahal dia harus zi harus kalau udah tahu sifat itu ketahuan kok itu zi apa li atau zi sama dengan to pada waktu dia dikasrohkan dia bukan
ta dikasrohkan, bukan ti, tapi ti. Jadi pembacaan ikbak tuh memang keluar pada waktu kita membaca sol, do sama to sama zo. Itu 4 huruf itu akan kelihatan pada waktu kita membaca berharkat kasroh. Itu terlihat. Agar itulah yang membedakan huruf-huruf idbak ini dengan huruf-huruf lainnya yang sama gitu. Ya, jadi pada waktu dia dikasrohkan itu dia terdengar dia punya penahanan udara itu yang di mulut itu. Ya, jadi kalau istilahnya itu menempel ya, jadi menempel ataupun tertahan. Ya, itu yang ini kan. Sama ini satu lagi tawasud. Tawasud ini kita kalau di ini makanya saya kenapa pakai Dokter Aiman. Dokter Aiman itu dia membacanya sangat tartil. Yang kedua dia jelas sekali tuh sifatul huruf. Jadi itu ada tuh yang saya kasih linknya kemarin itu dia kalau dibuka dari Al-Fatihah sampai halaman 604 tinggal diketik aja halaman berapa Bapak tilawah, dia akan keluar halaman, dia langsung menampilkan apa yang dia sangat pelan membacanya dan mengeluarkan semua sifat. Itu ya kita nggak usah bicara kiroah ya, nggak usah bicara langgam ya. Kalau langgam mungkin kalah lah sama ini. Sama bisa Rasid. Tapi kalau Dokter Aiman nih dia nggak mengeluarkan langgam, tapi dia mengeluarkan sifat yang benar, lalu speednya juga pelan. Nah itu indah sekali. Artinya kalau kita ingin mempelajari sifat-sifat ini tadi, contohlah Dokter Aiman tadi. Di situ keluar tuh, mau melihat dot yang sempurna pun nampak, mau lihat itbaknya keluar, mau lihat tawasudnya keluar. Nah, itu tawasud ini juga penting juga nih Pak, ya kan? Iya. Jadi pada waktu ain disukunkan tuh, itu mesti jelas tuh ainnya itu. Itu Dokter Aiman tuh, Masya Allah. Baik, Ustaz, silakan Ustaz. Sedikit intermezzo tadi, ngobrol-ngobrol. Baik, afwan, baru kembali lagi. Ya, kita masuk kepada sesi yang selanjutnya ya, yakni pembacaan suratul Fatihah untuk 2 orang peserta. Tafadhol. Ya, ini yang belum mendapat bagian. Pesertanya kita pilih yang senior nih. Senior deh, Masya Allah. Opung sama ini Pak Rama. Oh, Pak Rama ada Pak Rama. Pak Rama. Ya. Ya, ini Pak Rama sama Opung ya, baca Al-Fatihah ya. Masya Allah. Kesempatan tadi ila syaikhaini ya, 2 orang syekh nih, insyaallah. Syekh ini, mantap nih. Tafadhol dari Opung dulu nih. Mulai saat. Boleh, tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sebelum dilanjut pada bacaan bismillah ini tidak perlu terburu-buru pada huruf yang tasdidnya. Bismillah, bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya. Sebentar, Opung. Ini masih berkenaan dengan huruf-huruf yang tasydid ya. Bagaimana kita menjumpainya itu dengan tenang ya. Jangan terburu-buru. Ar-Rah. Ikutin saja.
Ya, nikmati bagaimana sifat-sifatnya, karena di sini sebenarnya ada dua ro, contohnya pada kata Ar-Rahman ini. Nah, lewati dua ro itu dengan tenang. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, baik. Ar-Rahmanir Rahim. Jayid jiddan, alhamdulillah. Baik. Maliki yaumiddin. Masya Allah. Mumtaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sebentar. Tadi kita masuk kepada tasydid ya. Bagaimana cara menjumpai mereka itu dengan ketenangan. Begitu juga dengan huruf-huruf yang memiliki harokat cuma satu. Nah, di sini perlu juga ketenangan. Karena satu harokat itu sebenarnya kalau dalam bacaan cukup panjang. Ya. Iyyaka na'budu. Kalau kita tahqiq apalagi ya, saya akan coba membacakan kepada ikhwah sekalian dengan tahqiq. Ayat nomor 5 ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana satu harokat itu ada jeda, kata ya. Kana ya, iyyaka na'budu wa iya ya, seperti ini. Bacaan satu harokat dia kalau ditahqiq ada jedanya, tetap ada jedanya. Jadi dalam pertemuan seperti ini itu jangan juga terlalu terburu-buru. Baik, tafadhol, silakan diulangi ayat kelima ini, Opung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ahsan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Iya, sebentar. Kita sudah masuk tadi ke huruf yang idbaq ya. Huruf idbaq di sini ada shad dan po. Ya. Kalau huruf shad ini dibaca sekadar hanya isti'la, dia menjadi seperti ini. Siro ya. Tapi jika dibaca dengan idbaq, dia lebih berat lagi. Siro, lihat ya. Siro. Nah, dia berat di dalam pengucapannya karena kita menyimpan udara pada mulut kita. Begitu juga dengan to ya. Namun tadi to-nya Opung sudah baik. Sirotol ladzi. Baik. Silakan diulangi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Iya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ya, untuk bacaan ini kita sudah mulai lebih dalam lagi di dalam bentuk pengkoreksian ya. Kalau di awal-awal mungkin hanya sekedar huruf, nah ini sekarang kita sudah masuk ke sifat. Nah, sifat demi sifat. Di sini Ana mulai menyarankan untuk para peserta sekalian membaca dengan tingkatan bacaan tahqiq ya, dengan tahqiq. Apa itu tahqiq? Tahqiq itu adalah dengan bacaan yang teliti. Ya, memang dia terkesan seperti sedikit banyak porsinya ya. Kita nggak katakan berlebihan, tapi banyak porsinya daripada porsi yang aslinya. Contohnya kalau Anda baca Al-Fatihah ini dengan bacaan tadwir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini adalah tadwir.
Dengan tahqiq dia teliti terhadap sifat-sifat tertentu yang perlu penekanan. Ambil contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ana lebih menekankan kepada sifat-sifat tertentu. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, disengajakan. Ya, memang Ana sengaja untuk memperjelas sifat-sifat tertentu. Contoh dari seperti ain tadi ya. Rabbil alamin. Alamin. Anda buat seperti itu karena sifatnya memang adalah tawasud ya. Dia bukan syiddah. Kalau syiddah jadi ya Rabbil alamin. Nah, alamin ini masuk kepada syiddah ini dia. Garis pada syiddah. Nah, inilah bentuk bacaan tahqiq tadi ya. Atau di dalam bahasa Indonesia aja itu artinya adalah menteliti ya. Menteliti dengan teliti ya. Dan kita dengan bacaan tahqiq ini insya Allah akan keluar semua sifat-sifatnya. Sengaja kan, mari untuk mengajarkan sifat-sifat yang telah kita ketahui ditampakkan dalam bacaan kita. Contoh yang sedikit lagi pada ayat ketiga dan keempat ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, hamasnya ana nampakkan benar-benar. Baru isti'la'nya pada ro juga seperti itu. Maliki yaumiddin. Ya. Di sini ada hamas pada kaf. Ana sengaja lihatkan kepada para pendengar ya. Maliki yaumiddin. Dan selanjutnya ya. Baik. Kita beri kesempatan pada peserta selanjutnya, Pak Rama. Ya, usahakan dengan bacaan tahqiq dan insya Allah kalau boleh ke depannya pakai ya tingkat bacaan ini. Tafadhol, Pak. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mumtaz, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jangan terburu-buru pada huruf yang sukun juga, Pak ya. Tentunya di sini Bismillah, nikmati saja huruf tersebut hingga batasnya ya. Bismillah. Ya, ulangi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Di sini shod itu masuk ke ranahnya shin ya. Ihdinas syirah. Dia bukan banyak udara. Ya, banyak udara itu namanya tafasyi ya. Namun dia ditebalkan. Ihdinas ya kalau di tahqiq itu seakan-akan ada u-nya. Naus gitu ya. Dan titiknya antara shod dengan sa ini sama ya. Sa-nya pada bismillah ya. Bismillah ini sama dengan shod ini. Titik makhrajnya. Namun berbeda sifat. Nah, jadi triknya masukkan dulu dia kepada ihdinas sa kecil ya, sa biasa. Tapi diisti'la'kan. Ihdinas. Nah, dia jadi tebal. Baik. Betul, ulangi. Ihdinas syiratal mustaqim. Iya, baik. Syiratal ladzina an'amta alaihim.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, sebentar. Pada bacaan ghain di sini perlu ditingkatkan lagi. Ghairil, pertama sudah bagus. Ghairil maghdu, ya. Yang kedua dia harus kembali sama dengan ghain yang pertama. Ghairil maghdu. Ghairil maghdu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dotnya juga ya ditebalkan. Ini memang berbeda dengan huruf-huruf yang lainnya. Seperti yang tadi kita sampaikan, ya, dot ini menguasai seluruh lidah kita. Ghairil maghdu, seperti itu. Lidah ini Maghdu. menguasai. Iya, itu dia. Ya. Nanti kita akan perinci lagi nih bagaimana teknisnya. Ini memang sulit, ada banyak langkah cara penggunaan ini. Nah, untuk ghain ya, Pak Rama, ini jangan keluarkan angin. Mahdu, maghdu. Tahan saja dia di gimana? Iya, itu dia. Betul. Jangan keluarkan udara terlalu banyak. Maghdubi. Barakallahu fiik. Itu dia, ya. Maghdu. Baik. Boleh diulangi sekali lagi? Maghdu. Tahan udara jangan keluar ya. Ghairil maghdu. Ghairil maghdubi. Iya. Namun pada saat dia pensukunan, dia tergeser pada makrosnya itu sendiri, ya. Ghairil tadi ya. Kalau ghairil kan lepas ya. Ghairil, sedangkan ghain di sini maghdu. Iya, baik. Boleh coba sekali lagi, Pak? Betul. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Ya, sudah lebih baik ya Pak ya dari sebelumnya. Namun kita perlu tingkatkan terus ya sampai dia pada ke titik yang fasih jika bisa gitu kan. Baik, barakallahu fikuma. Opung dengan Pak Rama. Kita akan tingkatkan terus huruf-huruf yang ada pada tilawah kita ini dengan mentadabburi ya, ataupun memahami lebih dalam lagi apa itu sifatul huruf. Ya, sifatul huruf ini akan banyak membuat perubahan-perubahan pada bacaan kita insyaallah ta'ala ke depannya. Baik, kita masuk kepada sesi inti kita ya, yakni Al-Maun, suratul Maun. Kita sudah baca ini semuanya ini Pak Ketua? Belum? Bukan, kita kemarin kan dia Al-Kautsar. Jadi Masya Allah. Ya, Al-Kautsar kemarin kita ada ini per surat kalau nggak salah kemarin karena suratnya pendek kan. Nah ini. Baik. Insya hari ini kita udah masuk Al-Maun. Mungkin bisa lebih ini lagi, lebih dalam lagi nih suratnya udah mulai agak panjang dan nampak lagi sifat-sifatnya. Baik. Mohon di unmute untuk para peserta sekalian agar kami bisa mendengar bacaan-bacaan daripada setiap peserta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Baik. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Ya, ini terkhusus pada ayat kedua ini. Ya, ada ain ya. Ain ini sifatnya apa, masih ingat? Sifatnya ada yang masih ingat? Apa sifat ain? At-tawasud ya, at-tawasud. Yang mana dia tidak boleh terlalu kuat seperti syiddah. Jadi bacaannya yadul, permulaannya lihat itu ya. Yadul, bukan yadul yatim. Ahsan itu dia ya. Tuh, seperti Pak Sultan itu betul. At-tawasud. Baik. Kita ulangi sekali lagi dengan lebih lemah sedikit agar dia menjadi tawasud ketimbang daripada syiddah. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Baik. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim. Sebentar ya. Di sini ada ikhfa yang baru kita temukan, ini masuk kepada huruf yang isti'la. Ya, an masuk kepada so. Jadi ikhfanya itu ditebalkan juga. Hum au ya, dia menjadi tebal. Au. Nah, dia didengungkan dan dia ditebalkan juga dengungnya, mengikut kepada huruf setelahnya. Baik. Kita ulangi. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Baik. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Baik. Harus sama porsinya antara yuro dengan un ya, ini karena dia sama-sama 4 harokat derajat panjangnya. Ya. Wal akhirul ayah wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Barakallahu fikum ajma'in. Ya, sedikit nasihat dari kami. Ini berkenaan dengan huruf lam ya. Huruf lam kita mesti membacanya dengan sifat-sifat Arabiyah ya. Bukan sifat-sifat Indonesia ya.
Bagaimana dengan sifat Arabiyah? Dia seperti lamnya orang celat di Indonesia. Contohnya alladzi ya, penampangnya dia ditampang lebih besar. Alladzi, bukan alladzi. Ya. Kalau kita bilang apel ya, dalam Indonesia apel ya, sebuah apel. Tapi kalau di Arab sebuah apel, pel. Nah, ini celat ya, apel. Nah, ini mohon diganti ya bagi yang masih membaca apel ya, diganti dengan apel. Ini ada fadzalikal ladzi ya yad'ul yatim. Ya, lihat ya. Ini misalnya kita berhadapan dengan sisi depan dari lidah nih ya. Kalau Ana menyebutkan apel, dia seperti ini naiknya, menungkit ya, apel ya. Kalau Ana bilang apel, dia begini, apel. Sentuhannya seperti ini, apel. Ujungnya ini ke bawah, apel. Ya gitu, apel. Dia menyebar dan sifat lidahnya melebar. Sedangkan di Indonesia dia runcing ke atas, jadi nah, apel. Ya, sedangkan ini gini, dia melebar seperti ini ya. Baik. Begitu juga dengan huruf yang ketiga, ayat yang ketiga, wala ya. Ya, bukan wala. Nah, ini wala. Ya, betul. Wala, ya, ala juga seperti itu. Ini jika diubah ini menambah lagi kenikmatan kita dalam membaca ya Pak ya. Allah Ta'ala. Baik. Itu saja. Dan di sini banyak kaidah-kaidah juga pada surat Al-Ma'un ini yang insya Allah kita akan cari pada sesi ahkamut tajwid. Baik. Masuk kepada sesi tersebut, pencarian daripada hukum-hukum tajwidnya yang 4 ya. Yang terbesar adalah ada 4. Yang pertama adalah mengenai mad ya. Di ayat pertama ini huruf apa yang pertama yang menjadi huruf mad? Zal ya. Alladzi. Baik, alladzi. Berapa harokat di sini? 2. Iya. Namanya Mat asli. mad asli ya. Mad asli. Baik, atau mad tabi'i sama ya, mad asli, mad tabi'i. Ya. Selanjutnya Dal. dal. Baik, dal. Berapa harokat panjangnya di sini dibaca din? 2. 2 atau 4? 4 afdolnya ya. Baik, 2 juga boleh ya. 2 juga boleh atau bahkan 6 juga boleh. Namun afdolnya kita di halakoh kita ini 4 ya, 4 harokat. Baik, namanya apa masih ingat? Mat arid disukun. Mad arid lisukun. Masya Allah ya. Ini adalah Ya, bagus Pak Jaya. sesuatu yang Pak Jaya, Pak. Masya Allah Pak Jaya. Barakallahu fiik Pak Jaya. Ini adalah sesuatu mad ya yang dipengaruhi karena sukun. Ya. Adapun mad itu insya Allah kita akan perinci nanti lebih dalam lagi ya dengan istilah-istilah yang jauh lebih banyak lagi daripada yang telah kita ketahui di sini di halakoh kita ini pada bab istilahut tajwid ya. Insya Allah kalau kita sudah selesaikan sifatul huruf kita akan masuk ke bab tersebut insya Allah. Baik, di ayat kedua huruf apa yang pertama? Zal. Zal ya. Berapa harokat? 2. 2. Namanya Mad. Mat tabi'i. mad tabi'i, masih sama ya, mad tabi'i. Ya. Setiap yang 2 ini cenderung lebih banyak namanya mad tabi'i atau mad asli ya. Iya. Selanjutnya Zal lagi. zal lagi. Berapa harokat? 2. 2. Namanya Asli tabi'i. mad asli tabi'i. Baik, barakallahu fiik, Pak Adi.
Lanjut. Tim. Di Tim. Tim ya, Tak. tim. Ini berapa harokat? 2. empat Afdolnya 4 harokat. Namanya empat arit Mad arid li sukun. Artinya arid li sukun. Arid itu mendatang ya, mendatang untuk sukun. Ya, mat ini mendatang untuk sukun. Jadi kalau nggak disukunin nggak akan datang dia matnya. Kenapa gitu? Contohnya, yadu'ul yatima wala yahuddu ala. Lihat ya, saya skip kan jadinya hanya 2 harokat saja. Wala yahuddu ala ta'amil miskini fawailul. Ya, nggak boleh ta'amil miskini fawailul. Lah, ini nggak boleh. Nah, itu udah disukunkan, udah stop. Ta'amil miskin. Ya, jangan disambung lagi. Miskini fawa nggak boleh. Orang ya, datang untuk sukun aja dia. Matnya ini. Baik. Selanjutnya ayat ketiga. La. Wala ya. Wala ya. Namanya apa? mat asli. Mat asli harokatnya Pasti. 2. 2. Asli tobi, betul. Ya. Sahih. Selanjutnya. Guru? Ala. 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 Namanya mat Tobi'i sama tobi'i masih ya, harokatnya 2. 2. Kenapa dia kok duduk alif ini pada iya? Ya, iya ini kenapa dibuat menjadi seperti ini? Ini bahkan sebagian ya, sebagian mushaf itu tidak memberikan alif lagi. Ala aja dia gitu. Ya ini karena penulisan ya, tidak ada hubung kait dengan hukum tajwid di sini. Ya, jadi kalau kenapa nih ya ini seperti alladzi itu tidak ada iyanya, titiknya. Ya ini tidak ada titiknya gitu ya. Kenapa dia seperti itu? Hukum apa yang terjadi di situ? Tidak ada hukum di situ. Ini hanya penulisan, bentuk daripada penulisan ya. Karena Syekh Usman Toha selaku penulis Rosam Usmani ini ya menjaga keautentikan setiap huruf-hurufnya itu dengan seperti mana yang telah didapat terdahulu, seperti itu. Jadi dijaga dia. Baik. Iya, selanjutnya setelah ala tadi ada apa? Main. Ya. Berapa harokat? 2. 2. Baik. Selanjutnya Kin. ya. Namanya apa di sini ikhwah? mat arit li sukun. Mat arid li sukun. Artinya Datang. Datang akan menjadi sukun. Masya Allah, datang dan akan menjadi sukun. Barakallahu fiik. Harokatnya 4. 4 ya. Apakah boleh dibuat jadi 6? Boleh. Syaratnya apa? Harus konsisten. Konsisten. Maksudnya konsisten itu gimana tuh, Pak? Sama yang lainnya juga. Masya Allah. Sama ya, betul. Syaratnya harus konsisten. Ya, dari ayat 1 hingga ayat ke-7 ini harus 6 harokat semua, nggak boleh dipisah. Yang ini enaknya 2 nih, yang ini enaknya 4, ini enaknya 6, nggak boleh. Harus konsisten dia 6 semuanya. Barakallahu fiik, Pak Jaya. Lanjut kita ke ayat keempat. Mengenai mat di sini ada yang pertama lam toib pada yang terakhir ya. Terakhir. Solin ya, namanya apa dia? Mat arid li sukun. Harokatnya 4. Toib. Di sini ada fawailul ya. Wai. Nanti di sini kita akan temukan nih. Namanya adalah huruf lin namanya ya. Dan di sini adalah namanya mat juga sebenarnya, mat lin. Tapi mat lin ini tidak sampai merubah harokat ya, menjadi dari pendek menjadi panjang. Namun dia melembutkan fathah ya. Fawai ya. Ini juga disebut dengan mat lin ya. Kalau ini mau dimasukkan juga kepada pencarian mat kita juga boleh, nggak masalah.
Contohnya seperti di ayat pertama tadi, aro'aital, aro'aita, ya. Berapa Seperti rokat, itu. Ustaz? Harokatnya itu hanya satu ya, hanya satu terhadap ayat-ayat tersebut, terhadap huruf-huruf tersebut. A dengan ya, A dibaca satu dan ya dibaca satu. Ai. Namun karena dia bentuknya lembut, seakan-akan seperti kita baca a gitu ya. Namun bacanya ai gitu. Ini disebut dengan lin. Mad lin di sini. Nanti lebih kerasa lagi pada saat ada huruf lin yang disukunkan. Contohnya pada surat Al-Balad tuh. Walisanau wa syafatain. Syafatain. Tain gitu dia. Baik. Ya. Kita masuk ke ayat selanjutnya. Di mana dia? Dal. Zal ya. Alladzi. Berapa rokat? 2. 2. Baik. Ayat selanjutnya. La. La. Qala, iya, namanya apa? Mat asli. Mad asli. Baik. Dan yang di akhir ayat Sa. 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 Oh, masih sa ya, baik, masih sa. Iya. Berapa harokat di sini? 2. 2. Dan yang terakhir Un. 4 un. Iya, berapa harokat? Ikhwah? 2. 4. 4 afdalnya ya. 4 afdalnya. 2 kalau konsisten. Baik. Ayat selanjutnya. Zi. Alladzi 1. Iya. Selanjutnya Ro. 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 Iya. Ini berapa harokat ikhwah? 4. 4. Namanya Mad. Mad. mad asli atau mad far'i ya. Kalau selain daripada mad asli, namanya mad far'i ya. Mad far'i. Mau tadi mad lin, mau tadi kita sebut mad arid li sukun, mau di mad iwad, ya mad jais atau mad wajib muttasil itu namanya mad far'i. Pengembangan daripada mad asli ya, mad far'i. Nah, ini masuk mad asli atau mad far'i nih? Far'i. Far'i. Kenapa? Far'i kenapa dia? Li sukun atau li hamzah? Ketemu Hamzah. Iya, far'i karena ada hamzah. Adapun far'i, ikhwah, mad far'i ini adalah posisi mad asli. Yuro itu asli ya. Yuro itu asli. Dia menjadi far'i pada saat bertemu dengan hamzah atau bertemu dengan sukun atau dilazimkan ya dengan tasydid. Ya, contohnya yang tasydid itu adalah walad dhalin ya. Do itu asli kan? Do bertemu dengan double L ya, double lam di situ, lam bertasydid. Jadi dhalina. Jadi turunan daripada mad far'i ini ada 3 jawabnya. Mad asli ketemu dengan hamzah, mad asli disukunkan atau mad asli dia bertemu dengan tasydid. Lazim ya, jadi lazim. Baik, di sini berubahnya adalah dengan hamzah. Iya. Ada yang tahu yuro ini satu kata atau beda kata? Kira-kira. Yuroun. 1. Satu ya. Baik. Ini jadi satu kata dia. Jadi yuroun ini satu kata. Ya, bukan berbeda. Mereka melihatnya ya. Yuroun artinya. Baik. Jadi kalau satu kata namanya apa? Masih ingat? Mad jaiz munfasil atau mad jaiz mad wajib muttasil? Mad wajib. Mad wajib muttasil ya. Ini ada sedikit sharing ini untuk para bapak sekalian mengenai qiraah ya. Di dalam sanad yang bermuara kepada Imam Asim ya, cara membaca ini ada 2 ya. Kalau dia mad asli, mad wajib, itu selalu dia menjadi 4 harokat, selalu dipanjangkan. Tapi kalau dia mad jaiz munfasil, itu boleh dia dibaca 2. Contohnya gimana? Kalau kita baca mad jaiz nih, ya ayyuhalladzina amanu, ya, ini
bacanya 4 kan, standar kita ya. Tapi kalau kita baca ya ayyuhalladzina amanu, ini boleh ya, dari sebagian riwayat daripada Imam Asim. Ya, ini hanya sebagai informasi dan ilmu tambahan. Kalau Jika kita mana ikut kita yang mana, Ustadz? gimana? Kita ikut yang mana? Kita ikut afdolnya sebenarnya ikut yang seperti yang di halakoh kita. Karena dari segi tanda baca pun di Quran tidak berbeda ya antara mad wajib dengan mad asli. Khususnya Quran Rasul Utsmani ini ya, yang bersanadkan dengan Al-Imam Hafiz an Asim. Nah, ini lebih afdol dibaca panjang semua. Ya ayyuhalladzi. Nah, tetap 4 harokat. Contohnya seperti itu. Baik. Ayat terakhir sudah ya tadi ya? Belum. Belum, Toib. Kita silakan kita cari ayat terakhir. Oh, Oh, di sini iya, masuk kepada mad apa? mad. Asli. Asli. Mad asli ya, Turam. Oh, iya. Mad asli ya. Selanjutnya yang Ma. kedua, Ma. iya, Ma. mad apa di sini? Mad asli. Mad asli ya. Ketiga, terakhir on ya. Mad apa namanya? Mad asli. On. Ma'un. Mad On. arid li sukun. Mad arid li sukun. Ya, mad arid li sukun. Kenapa? Ada 4 harokat. Ya. Kenapa di sini sama-sama un, yang satu dia disebut mad asli, yang satu dibaca dengan mad arid li sukun. Yang Apa, Saudara? satu sukun, yang satu tidak sukun. Iya, yang satu disengajakan untuk disukun di akhir kan, yang kedua Akhir. tidak. Ya. Kalau Berarti saya pertama nggak boleh sukun ya, Ustadz? yang Kalau pertama nggak boleh sukun. nggak boleh. Wayam nauna. Ya, langsung kita baca 2 harokat saja dia. Wayam naunal maun. Gitu. Kita arid disukunkan pada nun di sini. Ya, kalau kita tidak mau arid disukun di sini boleh ya. Wayam naunal mauna bismillahirrahmanirrahim. Nah, dua-dua. Jadi mereka jabatannya sama sekarang. Ya. Penyetaraan derajat nih jadi ceritanya nih. Kalau dari 5 ke 6 nggak bisa ya? Yurauna wayam naun. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena Tetap. alasannya kena wakaf gitu bisa juga, Ustaz. Iya, betul. Wakaf itu sama ya dengan sukun ya. Karena dia diwakafkan. Alasannya adalah karena diwakafkan. Dan tidak mesti diwakafkan itu di ujung. Contohnya, kita Ana baca di ayat nomor 3 ini yang dimerahkan ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lihat tuh, ta'am ana arid disukunkan. Jadi arid disukun itu bukan nggak semesti-mestinya dia akhir ayat. Wala yahuddu ala ta'am. Ya, kalau ana mau sambung baiknya dari ala ya. Ala ta'amil miskin. Ya. Atau di depan-depan ayat udah ana sukunkan. Ala ta'amil miskini fawail. Wail di sini fawail sudah ana arif disukunkan. Nah, cuman kan secara segi makna ini tidak ini ya, lebih afdol dia disambung, habiskan satu ayat gitu. Ya, walaupun boleh ya, bukan kita bilang nggak boleh, boleh ya. Ta'amil miskini fawail. Fawailul lil musallin. Iya. Seperti itu. Nah, ini bentuk pemanjangan tadi adalah adat disukun. Mad asli jadi far'i. Kenapa? Antara 3 ya. Sukun, atau dia tasydid, atau dia bertemu dengan hamzah. Baik. Barakallahu fikum jami'an ya ikhwatul kiram. Kita masuk kepada hukum yang kedua.
Hukum yang kedua yakni adanya gunnah ya, gunnah. Ayat pertama adakah gunnah di sini atau dengung? Ro. Nggak ada. Ada tidak dengung di sini? Ya. Tidak ada. Tidak ada ya, tidak ada. Baik. Ayat kedua ada dengung? Tidak ada. Tidak ada. Ayat ketiga ada dengung? Tidak. Iya, Tidak tidak. Tidak ada juga dengung ya. Ayat keempat tidak ada juga ya, sepertinya. Tidak ada. Ayat kelima, iya. Au ya. Ya, secara teks Wah. tidak adanya tanda sukun atau kepala H ya. Kepala H pada nun. Jadi tanda sukun itu ya ikhwah, itu asal muasalnya adalah kepala H ya. Oh. Yang mana artinya adalah khafif. Di situ bacaannya khafif. Yang dipotong tuh. Seperti hum itu kan mim ada kepala H ya, kepala kho sebenarnya ya, kepala kho. Cuman nggak ada titiknya. Nah, jadi kalau tidak ada tanda sukun pada nun, ini biasanya terpengaruh dengan huruf selanjutnya. Oh. Di sini dia menjadi dengung. Ya, dengungnya apa namanya di sini? Ikhfa. Ikhfa. Ya, ikhfa. Setiap nun mati atau mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah semuanya ya, kecuali yarmulun. Nah, yarmulun ini ya, mim, ro, Lam. afwan, ya, mim, ro, lam ya, Nun. nun ya, dan waw. Wow. Yarmulun ya. Nah, ini dia dibaca ikhfa selain bertemu dengan ini. Sedangkan yarmulun sendiri itu adalah huruf-huruf idgham. Huruf-huruf idgham yang diantaranya ada bila gunnah. Nah, itu adalah lam, ro ya, dan ro. Ini tidak bergetar ya, lam, ro. Nah, selainnya ini hurufnya izhar, berarti jelas ya. Harus dijelaskan cara pengucapannya. Baik. Selanjutnya, ayat selanjutnya adakah di sini dengung? Ayat terakhir? Ada. Tidak ada. Baik, barakallahu fiik. Hukum ketiga kita cari adalah qalqalah. Adakah qalqalah pada surat ini? Ada. Tidak ada? Tidak ada. Tidak Sudah ada. pasti itu nggak ada? Nggak ada. Jangan sampai mengtidakadakan yang ada ya Pak ya. Aduh. Tidak ada. Baik, ya. Jumhur, Masya Allah. Nggak ada. Tidak ada ya, kita sepakat tidak ada qalqalah di sini. Ya, dan ini yang terakhir adalah hukum mengenai tebal ya, huruf-huruf yang ditebalkan atau huruf-huruf yang ditafkhimkan. Ya, tolong disimpan istilah ini ya, tafkhim dan tarkik. Kalau tafkhim ana bilang berarti itu adalah tebal. Tafkhim. Ya, kalau tarkik berarti tipis. Ya, huruf-huruf tebal, sedangkan isti'la itu tebal juga, tapi berkaitan dengan hurufnya. Berkaitan dengan sifat hurufnya. Ya, baik. Ayat pertama, mana yang ditafkhimkan atau ditebalkan di sini? Tafkhim. Ro pertama menjadi tafkhim ya. Baik. Selanjutnya ada yang sengaja kita tebalkan di sini tafkhimkan? Tidak ada ya, tidak ada. Baik. Ya. Ayat kedua, mana yang ditebalkan di sini? Tidak ada. Tidak ada juga. Baik. Ayat ketiga, mana yang ditebalkan? Baik. Bu ya. Masuk bu kedua. Po ya. Sudah disebut po ya, betul. Po. Ya. Habis ya. Baik. Ayat keempat. So betul. Ya, ada so di sini. Musallin ya. Ayat ke-5. Masih so juga ya, sod. Baik. Ayat ke-6 ada Ro. ro ya, ro di sini. Baik.
Kalau ro ini dia disukunkan, dia berharokat kasroh, apakah dia masih tafkhim? Tidak. Tipis. Tidak, dia menjadi tarkik, jadi Tarkik. tipis. Betul. Iya. Wal akhirul ayah Tidak ada. tidak ada. Baik ya. Biduni tafkhim. Ya. Wa huwa alladhi kulluhu tarkikun. Iya. Barakallahu fikum ajma'in. Alhamdulillah kita telah selesaikan bagian daripada mencari ahkamut tajwid, hukum-hukum tajwid pada bacaan surat ini. Baik, kita akan berikan kesempatan untuk setiap peserta membaca satu orang satu ayat ya. Satu orang satu ayat. Insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita akan baca. Yang Ini pertama menjadi Pak Arman. Pak Arman, Masya Allah. Apa kabar Pak Arman? Mau izin dulu. Alhamdulillah. Oh, mau izin duluan. Masya Allah. Iya, sampai lupa nih Pak Arman bisa izin duluan ya Pak. Ini udah Sehat Pak Arman? nature course soalnya Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Tafadhol. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, Mumtaz. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ara'aital ladzina Ara'aital ladzi You. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jaid jiddan. Ya, satu ayat. Satu ayat per ayat apa? Baik. Per ayat aja. Jaid Satu jiddan Pak. surat Alhamdulillah. atau Satu ayat. Alhamdulillah Pak. Bagus. Ini nasihat dari kami ya. Tidak ada di sini tidak ada lahan ya. Namun pada saat huruf-huruf itu ditasdidkan, Bapak coba untuk nikmati saja ya. Masuk selami kelezatan dari pengucapan huruf tersebut. Contohnya pada bacaan bismillah ya. Bismillah, millah. Ini tidak perlu terburu-buru. Nikmati saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Ya. Ayat yang mau goes Pak Arman soalnya. Masya Allah, Masya Allah. Anak juga udah dapat nih baju goes dari Mertilang nih, Pak. Ketuanya. Masya Allah, dari Pak Adi. Baik. Selanjutnya, ayat ke-1 juga dia masih ada yang seperti itu ya. Ada tasdidnya. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Baik. Boleh ulang sekali lagi, Pak. Untuk berlama-lama ya, bukan berlama-lama, maksud ana untuk menikmati ya huruf-huruf tasdid ini. Baik. Silakan ulangi dari bismillah. Pak Arman. Ya. Maaf tadi Gojek telepon Pak. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Baik. Jadi Pak Arman Ya Ustaz. boleh diulangi ya mengenai huruf ini ya, huruf yang bertasdid itu nikmati saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, lanjut. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mumtaz, barakallahu fiik. Mau diangkatin lagi. Baik. Seperti itu ya Pak ya. Barakallahu fiik. Ya, selanjutnya. Selanjutnya Pak Agus. Pak Agus. Ya, assalamualaikum. Masya Allah, apa kabar? Waalaikumsalam, Pak Agus. Sehat Pak? Ustaz. Sehat, alhamdulillah. Ana bi khairin la anta bi khair.
Saya akan baik-baik saja kalau Pak Agus baik-baik saja. Amin, amin, amin. Insyaallah. Silakan, Pak. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mumtaz murtafi, barakallahu fiik. Tidak ada koreksi, Pak ya. Insyaallah. Pak Jaya. Pak Jaya, baik. Pak Jaya. Unmute, di-unmute dulu Pak Jaya. Mute Pak Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, sebentar. Ingat huruf-huruf at-tawasud. Di sini siapa yang memegang di sini hurufnya? At-tawasud, sifat tawasud. Di sini ada huruf lam ya, ada ain. Dan ain yang paling biasa tertukar ya sifatnya dengan syiddah ya. Wala yahuddu ala. Yahuddu ala. Ala ya. Jadi seret seperti itu Pak. Ala dengan to'a, ya. Jangan to'a. To'a ini syiddah. To'am. Baik. Ulangi sekali lagi. Iya, sebentar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sebentar Pak. 2 menit. Ada tamu. Masya Allah. Afwan, barusan tetangga ada ngasih sarapan ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah, berkah. Masya Allah. Toib, tadi belum didengar ya, Ana belum dengar tadi Pak. Kita ulangi sekali lagi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Iya, tilka, itu dia Pak. Itu dia sifat tawasud. Ya, mohon dijaga. Jangan sampai lupa. Kalau ain ini harus gitu ya. Tawasud. Nomor Iya. Opung. Lanjut. Ayat 4. 4. Fawailul lil musallin. Iya, baik. Ulangi sekali lagi dengan menekankan pada huruf tasdid ya. Jangan takut-takut dengan tasdid ya, Bung ya. Ya. Karena tasdid ini harus dinikmatin. Ya. Mata otak. Baik. Ulangi. Iya, baik. Silakan Opung. Fawailul lil musallin. Masya Allah, tilka mumtaz, barakallahu fiik. Seperti itu ya Pak ya, Opung. Dan begitu juga dengan huruf-huruf tasydid yang lainnya. Alladzi, jangan terburu-buru, nikmati saja dia. Pak Sultoni. Barakallahu fiik. Ya. Pak Sultoni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Baik. Sedikit tingkatkan lagi Pak Sultoni pada tawassudnya. Alladzina hum an dan lebih digeser dari bawah. Gitu. Baik. Alladzina hum an salatihim sahun. Barakallahu fiik. Untuk
sifat yang lainnya mumtaz jiddan. Dan ini sebagai ini juga ya, tambahan ilmu untuk yang lainnya mengenai pembacaan ini. Kalau di awal surat kita mungkin boleh pakai bismillah ya. Namun kalau untuk di pertengahan itu cukup dengan membaca ta'awud saja dan langsung baca. Jadi seperti Pak Sultani tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung masuk ke alladzina hum. Bagi yang sudah membaca ta'awud, ya tadi kita kan bersama-sama tuh sudah baca ta'awud berarti kan tidak apa-apa langsung untuk membacanya. Ya, langsung alladzi, sudah kita melewati daripada adab-adab di dalam pembacaan ini. Syukron Ustaz. Syukron. Afwan. Iya, selanjutnya Agung. Siap, Ketua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Agung, apa kabar Pak Agung? Kaifa haluk? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Ayat 6 Mas Agung. Siap Ketua. Tafadhal. Iqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum yura'un. Sadaqallahul adzim. Barakallahu fiik. Biduni khotoun ya. Alhamdulillah tidak ada koreksi. Lanjut Papi. Papi. Yes. Ya. Masya Allah. Lanjut. Apa kabar Papi? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Iqra. Wa yamna'unal ma'un. Masya Allah. Lahan jali sudah tidak ada Papi ya. Alhamdulillah. Nah ini pada ain bisa nggak coba Papi merubahnya perlahan-lahan menjadi huruf yang tawasud. Contohnya wayam na'u agak dilembutin sedikit. Wayam na'u Iya, yang pertama sudah bagus. Yang kedua dimiripkan dengan yang pertama. Nal ma'un. Barakallahu fiik. Ya, seperti itu Papi. Dan ini bisa ditingkatkan terus Papi ya. Nanti setiap ada koreksi dari kami, ini mohon diingat ya dan dipakai pada saat tilawah. Nah, ini pada saat metode seperti ini dipakai atau dipraktikkan langsung, insya Allah akan senantiasa upgrade setiap saat ya. Dan Papi adalah salah satu yang kita nampak di sini perkembangannya sangat pesat ya dari pertama kali kita jumpa. Barakallahu fiik Papi. Pak Adi. Ayat 1 Pak Adi. Pak Adi, Masya Allah. Kaifa haluk ya akhil kabir? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Arcer. Iya. Ara'aita allazi yukazzibu bid-din. Iya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Jayyid jiddan. Tidak ada koreksi. Lanjut Pak Rama. Baik, Pak. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Baik. Barakallahu fiik. Pak Lanjut. Zul. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mumtaz, Pak Zul. Barakallahu fiik. Pak Khairul. Pak Khairul. Oh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Khairul. Apa kabar, Pak? Baik. Masya Allah. Iqra. Ayat 4 ya Pak. Aidan. Ya. Keempat ya.
Iya, keempat yang di berwarna merah. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Toib. Ulangi sekali lagi, Pak. Fawailul, nikmati saja pada tasdidnya. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Toib itu jangan dimasukkan kepada short ya, mimnya. Musallin, tapi dia musallin, musallin ya. Ulangi. Musallin. Iya. Fawailul lil musallin. Musalli. Lil musallin. Ya. Baik, barakallahu fiik. Musallin. Iya, sahih, insyaallah. Barakallahu fiik, Pak. Lanjut. Lanjut lagi, Pak Jaya lagi ulang, Pak Jaya. Pak Jaya. Sembari kita habiskan ini ayat terakhir. Ayat 1, Pak. Ayat ke-5. Ayat 5. 5. Iya. Allazina hum. Oh ya. Allazina hum an sholatihim sahun. Iya. Lamnya Pak Zaya bisa dimiripkan dengan gaya Arabiyah. Alladzi alladzi ya. Dia, kalau itu masih banyak ruang sisi kanan dan kiri ya untuk masuk udara sehingga suara seperti itu. Alladzi, tapi ini ditipiskan, ditutup semuanya dari bagian depan itu. Alladzi ya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. Lanjut Pak Agus, ayat 6. Pak Agus. Pak Agus nggak ada. Afwan. Oh ya. Oh, baik. Bagus. Ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah. Alladzina hum yura'un. Iya, sejajarkan panjang antara ro dengan un ini, Pak. Sama-sama 4 harokat ya. Baik. Ulangi. Alladzina hum yura'un. Baik, barakallahu fiik. Terakhir Pak Sultani. Wa yamna'unal ma'un. Mumtaz, murtafi'. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Ya, ikhwatul kiram. Alhamdulillah kita telah mencoba membacanya ini satu persatu dan kita sudah mulai masuk kepada tingkat koreksi yang lebih dalam ya. Ikhwah, mohon untuk jangan bersedih hati di dalam banyaknya koreksi ya. Kita ingatkan sini karena ini emang majelisnya, majelis tahsin perbaikan. Adapun untuk bacaan-bacaan yang telah didengarkan tadi barusan itu sudah sangat layak untuk dibaca di depan ya. Maksudnya adalah kita mengimami sholat yang jahriyah ya sudah sangat layak ya sebagian besar daripada kita. Namun koreksi di sini bertujuan hanyalah untuk menyempurnakan bacaan ya. Jadi di dalam tahsin ini ada yang dikoreksinya tajam gitu kan. Itu menandakan bahwa dia sudah lewat daripada kesalahan-kesalahan yang kecil.
Ada yang dikoreksi tidak terlalu tajam, itu menandakan bahwa masih perlu ditingkatkan karena ada unsur-unsur kesalahan atau lahan yang jali maupun yang khafi. Ya. Dan ini hendaknya menjadi semangat bagi para peserta sekalian agar untuk senantiasa mengikuti majelis tahsin kita ini, ya, yang mana dengannya kita menjadikan wasilah untuk menggapai kesempurnaan dalam bacaan-bacaan Quran kita. Ya, adapun Allah tidak akan membebani seseorang di luar daripada batas kemampuannya. Ya, selagi dia tidak terlepas daripada lahan jali. Ya, makanya kalau misalnya terjadi lahan jali, Anda akan stop, ya, akan lakukan pengulangan terus hingga terlepas lahan jali ini, karena ini mengubah makna. Adapun lahan khafi ataupun dia kefasihan di dalam berbicara, ya, ini kita masih longgar. Nah, kita berharap terus untuk upgrade-nya, namun kita tidak kaku di situ. Baik. Allahumma barik fikum. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari baik, ada pertanyaan. Agung. Tafadhol. Mas Agung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Afwan Ustadz, mau bertanya sedikit, mungkin sudah ada penjelasan dari dulu tapi untuk memastikan lagi. Untuk huruf ain itu sengau atau dengung itu mana yang lebih afdol Ustadz? Artinya dia misalkan yuro'un, jadi ada ou, oun, atau dia u saja. Un. Gimana Ustadz? Sekarang kita kalau mau imami itu kadang suka terbolak-balik gitu Ustadz. Jadi yuro'un atau yuro'un. Gimana Ustadz ya? Masya Allah, Masya Allah. Iya. Di sini, sebenarnya di sini jangan ada kalau secara ilmunya, ya, kalau tebal itu berarti kan isti'ala, ya, isti'ala ataupun dia tafkhim, ya. Jadi tidak, ya, kalau dia menyengajakan adanya unsur o di situ, ini menurut ana kurang afdol, ya, kurang afdol. Namun ada efek yang kita katakan efek daripada sifat tawasud ini, dia seakan-akan, ya, seakan-akan memang ada o-nya gitu, yuro'un, aun, seperti itu, ya, aun. Sedangkan jika kita baca hanya yuro'un, ini berarti kita tidak memasukkan sifat at-tawasud, yuro'un. Nah, jadi kalau secara ilmu bukan dengan sengaja menebalkan atau memberikan unsur o di situ. Afwan Ustadz. Ya, itu yuro'un itu kan hamzah bukan ain. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Iya. Afwan. Oke, kita cari dengan ya. Atau apa ya? Contohnya ada dinas siro atau yang ain belakang, ya. Yang ain tapi dia dhammah, ya. Ya, contohnya afwan, ana belum terbayang atau memang tidak ada, ya. Tapi yang dimaksud Agung tadi, menurut saya apa namanya? Saya nggak tahu di doa, di bacaan apa. Karena yang pertanyaannya itu tadi bukan ain, karena itu hamzah. Karena kan allazinahum yuro'un, bukan Iya, afwan. Ana juga lupa itu hamzah. Jadi itu Ana juga lupa. Itu hamzah. Tapi maksud ana itu poinnya ainnya itu ada huruf o-nya itu yang tadi Ustadz jelaskan tadi. Itu ini tadi pada waktu kita dengung di ayat ke ayat ke-5. Jadi allazinahum jadi ketemu dengan shot, ketemu dengan huruf tebal. Jadi memang nunnya ngikut tebal dia. Gitu. Iya. Kalau yang di akhiran Ana belum teringat, ya, dari sejumlah hafalan Anda. Tapi yang di tengah ada fadharuhum ya'udu. Nah, ini mungkin mirip, ya.
Ya'udu wa yal'abu. Nah, ini bisa disangkut pautkan dengan penjelasan yang tadi ya. Walaupun kita salah objek. Nah, di sini ya'udu itu seakan-akan ada o-nya ya. Tapi itu efek, bukan menyengajakan. Ya'udu. Kalau kita baca ya'udu, nah ini tidak ada sifat tawasud jadi ya. Ya'udu rendah dia. Tapi ya'udu, nah ini menjadikan dia sempurna dalam sifat tawasud. Efeknya seperti ada huruf o atau jadi tebal seperti gitu kan. Baik. Barakallahu fiik. Jazakallah. Wa iyyak, Pak Agung. Baik, ada pertanyaan yang lain? Saya rasa sudah cukup. Iya. Sudah cukup. Majelis ini anak kembalikan kepada Pak Ketua. Baik. Fadhal. Jazakallah. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah sudah memasuki jam 7.41, hampir jam 8. Ini Pak. Masya Allah. Kayaknya mau siap-siap sepeda kayaknya. Baik, saya cuma ingetin untuk selanjutnya karena kita sudah memasukin ayat-ayat yang lumayan mulai agak sulit dan mulai agak panjang dan mungkin tidak termasuk bacaan ayat-ayat kita yang ayat-ayat pendek kita. Jadi ini saran saya dalam waktu seminggu ini kan kita ketemu Jumat lagi depan karena kita minggu depan kita sudah membaca satu surat. Saya PR-nya adalah melatih membaca surah Al-Maun ini ya dengan sifatul yang keluar semua, marotnya benar, panjang pendeknya benar, dengungnya benar. Tadi kita sudah belajar hukum tajwidnya kan, ada mat, ada dengungnya, itu dikeluarkan semuanya, dilatih. Apa lebih bagus saat sholatnya juga pakai surah Al-Maun. Masya Allah. Mungkin ayat pertamanya surah Al-Baqarah, mungkin ayat keduanya surah rakaat keduanya surah Al-Maun. Masya Allah. Jadi itu saja saran saya supaya melatih, insya Allah minggu depan kita sudah terbiasa dengan sifat-sifat huruf ya. Ini kan kayak tadi banyak sifat idbaknya keluar, tawasudnya keluar gitu kan. Saya merasa bahwa bapak-bapak punya kemajuan ya. Kayak tadi dengan banyak sekali kemajuan nih. Juga senior juga banyak kemajuan nih. Ya, Alhamdulillah. Ini orang-orang bapak-bapak senior nih banyak kemajuan yang saya dengar. Baik, itu saja dari kita. Sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Dan dilanjutkan dengan doa penutupan majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Sama Pak Zul. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.